Tuhan. Makasih Tuhan. Ini hati Yesus Tuhan. ini kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar Haleluya Yesus. setiap pujian kami Tuhan. Kami bawa hatiku, kami bawa hati kami sore hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Hatiku. segala pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Mari teman-teman bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu. Saya rindu teman-teman saja yang katakan, ini hatiku. Ini hatiku. Mari katakan, ini hatiku Tuhan.
Tuhan yang katakan mengasihi. Yes, dengan keras suaramu katakan. Amin. Yes, haleluya. Ingin mengenalmu, ingin mengertimu, Tuhan kau lihat. Yuk sambil angkat tanganmu, katakan hatiku. Hatiku Yes. mengasihimu. Yes, katakan dari hatimu. Hatiku Amin. mengasihimu. Haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Sekali lagi katakan hatiku. Hatiku Yes, haleluya. mengasihimu. Amin, Yesus. Hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat. Tuhan kau lihat Isi hati. Sekali lagi katakan Tuhan kau lihat. Tuhan kau lihat, Kau lihat. isi hati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Lebih lagi yang keras. Yes, lebih lagi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang memberkati di tempat ini. Yes. Kami tahu Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Karena hanya nama-Mu yang saja yang ditinggikan di tempat ini. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan kehidupan kami. Dan terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini. Tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, Roh Kudus bantu kami agar kami dapat mengerti dan menangkap hal yang baik, menangkap rema, biar itu menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan berikan telinga kami telinga kami semua telinga seorang murid yang mau mendengarkan terlebih lagi menjadi pelaku firman. Roh Kudus bantu kami dalam setiap kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu katakan adalah isi hati-Mu. Dan anak-anak-Mu yang datang sore hari ini pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemberitaan ini hanya di dalam nama-Mu yang percaya dan siap belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Yes, silakan dulu. Ya. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Sore hari ini kita ketemu lagi dengan, saya yakin karena ini musim liburan ya, jadi banyak teman-teman kita yang mungkin ada di kampung sana ataupun yang menyaksikan secara online. Saya menyapa, selamat sore semuanya. Nah, hal yang menarik buat kita sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu kita mau tepuk tangan dulu buat tim pemusik dan penyembah. Yes, oke. Di sebelah sini. Ya. Nah, kita akan belajar sore hari ini. Saya belajar sama-sama katakan amin. Oke. Iya. Nah, kita judulnya khotbah kali ini adalah berjudul tentang The DNA adalah liberty. Kalau kita bicara tentang liberty, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan pada saat kita berbicara tentang liberty? Ada yang tahu? Pada saat kita bicara liberty, ada yang tahu kita memikirkan apa? Patung, betul. Ada yang sudah pernah pergi ke New York? Mau pergi ke sana? Saya juga mau, ya. Jadi kita semua mau pergi ke sana. Nah, hal yang menarik bahwa patung liberty, kalau kita bicara kata liberty, ternyata kita selalu mengingat tentang patung yang memegang obor, lalu adanya di USA sana, di New York, ya betul ya.
Nah kalau kita ingat Jakarta mungkin kita ingat sama patung Pancoran, patung Selamat Datang. Tetapi kalau kita bicara liberty, ada sebuah artikel yang menarik tentang patung liberty, dia katakan gini, nama patung ini sebenarnya, nama patung itu sebenarnya adalah Liberty Enlightening the World. Artinya liberty yang menyinari dunia. Nah patung ini ternyata digambarkan sebagai sebuah wanita, jadi patung liberty itu bukan laki-laki ya, itu wanita. Sedang memegang obor, lalu kemudian di sebelah tangan wanita yang di sebelah tangan kanannya dia memegang sebuah obor, kemudian dengan api yang menyala, kemudian di tangan kiri dia memegang sebuah buku. Nah buku itu tertulis Juli 4, 1776 dengan angka Romawi, yaitu kemerdekaannya Amerika Serikat. Nah patung ini sebenarnya kalau kalian mau tahu, dia adalah hadiah dari orang Prancis kepada orang Amerika, merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Nah patung ini adalah lambang kebebasan, sama-sama ngomong kebebasan. Makanya disebut dengan kata liberty. Nah kalau kita belajar yang pertama mengenai kebebasan atau kemerdekaan, nah kita semua sepakat. Ya, kita semua orang yang merdeka, betul tidak? Kita di Indonesia pun merdeka. Anda percaya sama Yesus, kita semua di tempat ini percaya sama Yesus, orang yang merdeka. Yang setuju katakan amin. Tetapi pernah nggak engkau tahu apa sih arti kemerdekaan sesungguhnya itu? Apa sih arti liberty sesungguhnya itu? Nah kita akan sama saudara-saudara ini belajar. Karena ada banyak orang, ada banyak yang tidak mengerti apa itu tentang kebebasan. Ya, apalagi dengan banyaknya filosofi-filosofi dunia yang kemudian ternyata membuat definisi baru tentang apa itu kebebasan. Nah, saya mau kasih tahu begini. Ada seorang filsuf, ya, kita mahasiswa di sini semuanya ya, rata-rata hampir mahasiswa SMA. Jadi kalau saya bicara tentang sesuatu hal yang berbicara tentang banyak pengetahuan atau banyak filsafat, saya yakin di sini bisa memahami. Yang setuju katakan amin. Nah, ada seorang filsuf namanya Isaiah Berlin yang hidup di antara 1909 sampai dengan 1997. Ia seorang filsuf politik yang banyak berbicara tentang teori liberty ini. Isaiah Berlin. Berlin ya. Nah, dia ini seorang tokoh filsuf. Nah, dia mendefinisikan bahwa kebebasan atau kemerdekaan itu ada dua. Yang pertama adalah kebebasan yang positif. Sama-sama ngomong kebebasan positif. Yang kedua adalah kebebasan negatif. Sama-sama ngomong kebebasan negatif. Nah, ada dua ternyata. Kita bagi di sini ada dua, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Ini berdasarkan teori Isaiah Berlin. Nah, apa ini? Saya jelaskan sedikit. Nanti kita akan sampai kepada bahwa teori ini apakah betul alkitabiah atau tidak. Dan sebenarnya apa yang sebenarnya alkitabiah itu seperti apa. Nanti kita akan menuju ke situ, tahan dulu. Nah, kebebasan positif ini, saya garis kurung, bebas untuk. Nah, apa artinya? Nah, kebebasan positif itu begini adikku sekalian. Kebebasan positif adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus aktualisasikan potensi yang ada dalam dirinya supaya manusia atau kita bisa memilih tujuan yang dicapai dalam hidupnya serta memperoleh sarana dan prasarana yang mendukung agar tujuan tersebut tercapai. Jadi singkat cerita, kebebasan positif itu kebebasan untuk aktualisasi diri, mencapai sesuatu, melakukan sesuatu. Intinya di sini dia harus aktif membuat sesuatu. Saya kasih contoh, mungkin kalau engkau bingung. Adik-adikku sekalian, kalau misalkan ada yang kuliah di hukum, ada yang kuliah di fakultas hukum, nggak ada. Ada? Ada ya? Oke, begini. Kalau engkau misalkan kuliah di fakultas hukum, atau misalkan fisik, ilmu sosial dan politik, misalkan ya, misalkan pemerintahan lah misalkan. Engkau mau jadi misalkan anggota DPR. Nah, dalam kebebasan positif ini, engkau bebas aktualisasi menjadi anggota DPR, menjadi kemudian gubernur. Tetapi kalau engkau melakukan ini, ada sebuah yang namanya rule-nya atau hukumnya.
Nah itu contohnya, kamu mau jadi politisi, kamu mau jadi pengacara, bisa. Kamu bebas untuk melakukan itu namanya kebebasan yang positif. Apalagi contohnya misalkan, yang paling ekstrim yang sekarang lagi terjadi. Kamu lahir sebagai laki-laki, tapi kamu bicara, kayaknya saya cocoknya jadi perempuan Kak. Itu juga aktualisasi diri, itu kebebasan yang positif. Makanya sekarang lagi terkenal ya LGBTQ, ya lesbian, transgender dan lain sebagainya. Sekarang lagi melakukan ini, kebebasan yang positif, aktualisasi diri. Saya mau jadi apapun terserah saya, sepanjang itu tidak melanggar hukum. Dan sekarang memang hukum sudah diputarbalikkan, sehingga sekarang orang mengakui yang namanya LGBT, betul? Nah yang jadi masalah adalah saya mendengar berita kemarin, ternyata ada perlombaan sepeda. Ya, perlombaan sepeda tapi khusus wanita. Yang menang transgender dari laki-laki. Masalah ya? Ada masalah betul? Yang menang katanya wanita, betul dia sudah mengakui saya wanita. Tapi transgender. Kamu bayangkan kalau sepak bola wanita, tim sebelah semuanya laki-laki, mantan lelaki. Kira-kira berapa kosong jadinya? Misalkan, berpikir. Nah ini kebebasan positif. Kamu bebas melakukan apa saja. Yang lebih ekstrim lagi saya kasih contoh. Kak, begini Kak. Saya ini sebenarnya adalah burung yang terperangkap dalam tubuh manusia. Oh jadi kamu siluman burung? Oh bukan. Jadi pokoknya saya burung Kak. Jadi saya pengen aktualisasi diri saya, karena saya punya kebebasan, ngapain? Saya mau lompat Kak dari lantai 7. Apa yang terjadi kira-kira? Kepala pecah. Kan begitu ya? Nah ini kebebasan kebebasan sifatnya positif. Karena kenapa? Orang bebas mau ngapa-ngapain. Tetapi kebebasan positif ini punya masalah. Masalahnya apa? Pada saat dia mengaktualisasikan dirinya, saya tadi ngomong ya, ada hukum yang membatasi itu. Contoh, saya mulai dari belakang. Kalau engkau mengaku jadi burung, engkau lompat dari lantai 7. Hukum apa yang kau langgar? Hukum gravitasi. Betul? Kalau engkau pengen jadi anggota DPR, pengen jadi pengacara, ada sebuah hukum yang harus kamu lalui. Kalau mau jadi pengacara harus lulus dulu ilmu hukum. Lalu kemudian harus 2 tahun dulu magang di kantor hukum. Baru ngikut ujian lagi. Ada hukum, ada rule-nya. Kamu aktualisasi diri jadi LGBT, jangan sampai ada di sini, kalau ada kita doakan sama-sama dan cepat-cepat kita konseling ya. Jangan sampai ada. Nah kalau ada, apa yang harus kau lakukan? Kau harus mungkin keluar Indonesia dulu ya. Pergi ke Belanda atau kemana, lalu kemudian kamu operasi. Ya ada hukumnya di situ, ada keterbatasan. Dan hukum ini, kebebasan positif ini yang membatasi adalah hukum yang ada di luar kita. Mengerti ya? Ini kebebasan positif. Jadi kamu boleh aktualisasi diri kamu dengan menjadi apapun. Terserah, suka-suka saya. Ini kebebasan yang positif. Engkau mau jadi apapun. Nah ini. Kemudian yang kedua, kita bahas lagi. Apa ini? Kebebasan yang negatif. Nah dengarkan baik-baik. Kebebasan negatif ini, kalau tadi ini bebas untuk melakukan sesuatu. Kalau yang negatif ini, bebas dari sesuatu. Apa maksudnya ini? Artinya engkau bebas mau melakukan, artinya kamu bebas dari tekanan. Jadi kamu melakukan sesuatu gak ada yang larang. Kamu mau memutuskan sesuatu tidak ada. Nah dengarkan pengertiannya. Kebebasan negatif, konsep kebebasan negatif atau bebas dari atau free from adalah pandangan yang mendukung bahwa kita tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu apapun atau menjadi apapun. Kalau yang ini sifatnya aktif, yang di sana engkau nggak boleh dipaksa. Jadi kalau kamu mau diam saja ya enggak masalah. Kata negatif memiliki konotasi atau logika tidak boleh dipaksa. Ya, artinya kebebasan negatif adalah konsep kebebasan yang menekankan pentingnya engkau nggak dipaksa. Contoh, kalau engkau lagi pemilu, di sini sudah ada yang bisa memilih semuanya, rata-rata sudah bisa memilih ya. Kalau ada yang memaksa engkau untuk memilih suatu parpol, nah artinya kebebasan negatif Anda sedang direbut. Ya, pokoknya coblos saja yang nomor 99, contoh. Ya, atau kemudian engkau dipengaruhi. Ya, dipaksa untuk memilih seseorang. Atau ada di sini yang misalkan yang sudah dijodohkan, angkat tangan. Yang sudah punya tunangan tapi bukan pilihannya. Angkat tangan. Itu juga dipaksa artinya. Anda dipaksa untuk menikahi. Ada yang sudah colek-colek saya lihat. Mengaku memang mokoh.
Ada? Yang dipaksa. Nah itu artinya kebebasan negatif Anda sedang direbut. Nah ini konsep kebebasan yang diakui oleh Isaiah Berlin. Lalu kemudian di dalam, saya masih menyambung dulu sedikit dari kebebasan, konsep kebebasan negatif. Misalkan kalau engkau lagi puasa, engkau memutuskan untuk puasa. Nggak boleh ada orang yang maksain lu makan. Kalau saat ada orang memaksakan engkau untuk makan, berarti dia yang sedang merenggut kebebasan negatifmu. Untuk tidak melakukan apa-apa. Yang ekstrimnya lagi, kalau orang lagi misalkan, engkau tergabung dalam sebuah misalkan perkumpulan yang mewajibkan misalkan ada membentuk sebuah aturan. Engkau boleh nggak ngikutin itu, tapi engkau harus keluar. Nah itu artinya ada sebuah kebebasan di mana engkau nggak boleh dipaksa melakukan yang lain. Ya. Nah kebebasan negatif ini, kalau ini juga punya masalah, ya ternyata ada sesuatu yang di luar mereka, hukum yang di luar mereka, yang membuat ini tidak bisa berjalan. Tidak bisa sebebas-bebasnya. Ada hukum gravitasi, ada hukum pemerintahan, banyak lagi hukum yang di luar mereka yang menghambat ini. Bahkan ada norma agama yang menghambat ini. Nah tetapi yang ini, yang negatif ini, yang menghambat bukan dari luar. Tetapi yang menghambat adalah dirimu sendiri. Contoh, yang tadi misalkan tunangan atau mencari pasangan hidup. Kalau engkau cari pasangan hidup, engkau pasti menetapkan kriteria ya. Ada kriterianya. Contoh, saya pokoknya Mei, misalnya mana Mei? Saya mau pokoknya pasangan hidup saya mirip Sehan. Ya, harus putih, tinggi, belah tengah, paksa BTP. Belah tengah paksa BTP, kemudian tinggi, pintar joget. Misalkan, itu kriteriamu. Jadi begitu engkau ketemu misalkan model kayak Jojo, Jojo tidak masuk dalam hitungan saya. Gitu. Kenapa? Kau sudah menetapkan aturan itu dan itu tidak bisa dipaksa. Kemudian tiba-tiba saya sebagai kakak tertua di sini, Mei, kamu harus menikahi Jojo. Tidak bisa. Ngerti maksud saya? Nah, kebebasan negatif itu diri sendiri karena engkau menetapkan sebuah kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini juga masalah. Kenapa? Ternyata, contoh misalkan tadi, Jojo seleranya misalkan, Jojo seleranya misalkan, misalkan. Ini gak terjadi, betul. Gak terjadi. Jadi misalkan, wah saya sukanya kayak Meka, tapi Mei gak mau sama kamu. Ini masalah, kenapa? Ternyata kriteria tiap orang berbeda. Betul ya? Sehingga terjadi clash di sana. Padahal yang menentukan adalah dirinya masing-masing. Artinya apa? Kemudian kalau kita bicara tentang standar, karena ini ditentukan oleh diri sendiri, standarnya tidak ada. Artinya standarnya selera Anda. Kalau kamu pergi ke tempat lalapan, ada satu yang pengen sambelnya banyak, ada yang pengen yang sedikit. Itu sudah menentukan kriteria. Dan itu adalah kebebasan negatif Anda. Karena apa? Dalam dirimu sudah menentukan kriteria. Ada sebuah aturan tidak tertulis dalam dirimu yang mengatakan bahwa saya harus seperti ini, harus seperti ini. Ya, seperti itu. Contoh tadi kalau misalkan kita pilih partai politik, pasti engkau memilih, saya mau partai politik yang anak muda. Seperti Golvisi yang anak muda. Bisa itu seperti itu. Tapi karena itu aturan dari dalam dirimu. Nah, kesimpulannya begini. Kedua konsep di atas ini memiliki kesamaan, yaitu apa? Ternyata kedua ini dibatasi oleh namanya hukum atau aturan itu sendiri. Baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Ya, yang kedua aturan ini fokusnya pada diri sendiri. Yang di atas ini ngomong, aku pengen jadi ini. Yang di sini ngomong, saya punya kriteria untuk kebaikan saya. Dua-dua konsep ini sama-sama berbicara tentang saya. Tentang aku dapat apa, aku mau jadi apa. Keduanya hanya fokus untuk diri sendiri. Nah ini kebebasan dunia. Saya mau kasih tahu begini. Saat engkau fokus pada dirimu sendiri, sebenarnya engkau sedang diperhamba oleh apa yang engkau kejar. Saat engkau pengen menjadi di sini anggota DPR, engkau aktualisasi, lalu engkau kejar ini, engkau sebenarnya sedang diperhamba oleh apa?
ambisimu untuk menjadi anggota DPR. Ya. Lalu bagaimana tentang konsep kebebasan di dalam Alkitab? Liberty itu seperti apa di dalam Alkitab? Ya kita buka sama-sama, yang dari tadi belum buka ayat. Ini baru pengantar adik-adikku sekalian. Pengantar itu 1/20 dari isinya. Jadi kamu hitung aja, ini sudah 20 menit. Kali 5, berarti kita selesai jam 8 malam. Enggak. Gitu ya. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan begini. Perhatikan baik-baik. Aneh di sini. Kita bicara masuk di dalam konsep kebebasan menurut kekristenan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Oke, perhatikan. Ada kata merdeka di sana, hiduplah sebagai orang merdeka yang dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi. Kita disuruh hidup merdeka. Kalimat awalnya. Tetapi di kalimat akhir malah kita jadi hamba Allah. Paradoks tidak? Paradoks ya. Satu kok dibilang kita harus merdeka. Tetapi di satu sisi kok dikatakan di sana kita harus menjadi hamba. Hello? Ada yang nangkep maksud saya di sini? There is something wrong. Ada sesuatu yang aneh dengan ayat ini. Disuruh merdeka tetapi kok disuruh jadi hamba. Ngerti ya maksud saya ya? Ayat ini aneh, waktu saya baca ayat ini, saya lihat aneh ya. Katanya kita orang merdeka, tetapi kenapa kita harus jadi hamba? Bukankah ini sebuah paradoks atau pertentangan? Nah kalau saya sering sama Binardi ngobrol-ngobrol, selalu bilang gini, Alkitab itu paradoks yes, tapi tidak mungkin berkontradiksi. Nah saya akan coba jelaskan begini ya. Saya akan coba menjelaskan, saya harap adik-adikku sekalian perhatikan baik-baik supaya kita mengerti apa arti kebebasan. Ada kalimat yang penting. Sebenarnya di dalam kehidupanmu sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus, engkau tidak pernah betul-betul bebas. Di dalam kehidupanmu engkau tidak pernah betul-betul bebas. Saya akan jelaskan, tahan dulu ya. Engkau tidak pernah betul-betul bebas. Artinya apa? Kebebasanmu sore hari ini akan saya bongkar dan saya berikan definisi baru tentang apa itu bebas. Nah mengapa saya katakan demikian? Bukan sembarang saya katakan. Kita sudah belajar. 2 minggu lalu dikatakan bahwa engkau adalah seorang penyembah. Betul? Betul ya? Engkau adalah seorang penyembah. Karena engkau adalah seorang penyembah, berarti dalam dirimu harus ada yang disembah. Yang setuju katakan amin. Karena engkau adalah seorang penyembah, dalam dirimu selalu ada yang engkau sembah. Jadi tidak mungkin engkau menjadi orang bebas, itu fakta yang pertama. Ya, permasalahannya nanti yang isi di titik disembah itu apa? Nah, kalau konsep kebebasan ini yang disembah adalah dirinya sendiri. Karena kenapa? Aku pengen aktualisasikan diri ini, aku punya kriteria ini. Ya. Ini berarti kalau saya katakan tadi engkau selalu memiliki Tuhan. Ngerti maksud saya? Di dalam hatimu engkau akan selalu memiliki Tuhan. Dan Tuhan itu yang akan kamu kejar nantinya. Karena engkau adalah seorang penyembah. Kucing gak pernah nyembah. Tedong gak pernah nyembah pohon. Kita nyembah tedong bisa. Ya. Karena di depan kerohanianmu hanya ada 2. Yang pertama begini. Siapakah Tuhan di dalam hati? Itu kan tadi ada tahta di dalam hati kita. Di dalam setiap hati kita ada tahta yang selalu terisi. Dan yang isi itu hanya 2. Yang pertama Tuhan, dan yang kedua bukan Tuhan. Ngerti maksud saya? Kalau bukan Tuhan, berarti Tuhan. Hanya selalu 2 itu saja yang mengisi tahta itu. Kalau Tuhan sudah pasti Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan apa? Bisa ketampananmu, bisa egomu, bisa ambisimu, cita-citamu, bisa pacarmu, betul? Bisa artis Korea, ya Pak Sehan, Han Sohe, bisa. Antara Tuhan dan bukan Tuhan yang akan menduduki di situ. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang menduduki posisi itu di dalam hatimu? Matius 6 ayat 24 berkata begini, Matius 6 ayat 24, kita buka sama-sama.
Tidak mungkin di dalam tahta hati saya ada 2 Kak. Nonsen, tidak mungkin. Saya bisa menyembah sehan bersama-samaan dengan Tuhan. Itu tidak mungkin. Matius 6 ayat 24 berkata begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, kita, engkau dan saya tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya mau ganti, kepada Mamon itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kau memuja pacarmu, sudah pasti engkau akan membenci Tuhanmu. Karena Alkitab yang ngomong tadi, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Akan selalu seperti itu karena engkau semua seorang penyembah. Nah kita harus sadar ini. Supaya apa? Begini. Ada ayat yang mengatakan begini. Ya. Roma 6 ayat 16. Ini penting buat kita tahu. Bahwa apa yang ada di tahtamu itu akan menentukan kemana arahmu pergi. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati. Kamu nggak mau akan menaati kalau yang duduk di dalam tahta itu bukan Tuhan. Kamu akan taati dia. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah ini pentingnya kita belajar sore hari ini. Contoh, kalau kamu memuja sehan, ini sehan terus yang kena. Karena orangnya nggak ada. Kalau kamu memuja sehan, saya pastikan cara pakaianmu akan mirip sama dia. Betul? Yang cowok. Kalau yang cewek mungkin punya posternya banyak. Lebih banyak posternya dia daripada posternya Tuhan Yesus. Ya, lebih banyak posternya sehan daripada Tuhan Yesus. Nah ini, ngerti maksud saya? Engkau akan lebih mirip ke dia. Mungkin yang cewek tidak ngikutin gaya rambutnya. Tetapi pada saat dia dance, engkau akan ngikutin dia dance. Betul? Nah engkau harus mengerti ini. Karena ini akan menentukan arah hidupmu, akan menentukan kamu menuju kemana. Kalau kamu menempatkan Yesus atau Tuhan itu di posisi benar di dalam hatimu, dia akan memimpinmu kepada keselamatan. Dia akan melakukan penyertaannya yang sempurna dalam kehidupanmu. Tetapi kalau kamu menempatkan sesuatu yang bukan Tuhan, contoh Mamon. Apa yang akan terjadi? Sama seperti cerita tentang seorang muda yang ketemu sama Yesus. Yesus, aku sudah melakukan segalanya. Saya sudah baik, 10 hukum Taurat saya taati semua Tuhan. Tapi Tuhan tahu isi hatinya. Yang ada di tahta di dalam hatinya orang muda itu. Bukan Tuhan. Tetapi apa? Hartanya. Jualah hartamu dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Dia pulang dengan sedih. Ngerti ya? Ternyata posisi di hati itu penting. Siapa yang kita ikutin menjadi penting. Jadi sore hari ini saya mau kasih tahu begini. Apa yang dimaksud dengan kebebasan dan kemerdekaan di dalam kekristenan adalah saat engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hatimu. Dan itu hanya bisa engkau mengerti saat engkau tahu bahwa Yesus pernah mati buat engkau dan saya. Pernah mati bangkit, dia menebus dosamu dan dosa saya. Tadi pagi kita belajar. Dosa itu kayak utang, dosa itu kayak belenggu. Ya jadi pada saat dia membebaskan kita, otomatis kita yang dulunya adalah hamba dosa menjadi kemudian hamba Yesus. Hamba kebenaran, hamba Allah. Makanya kita wajib menempatkan Yesus di posisi teratas di dalam hati kita. Lebih daripada apapun. Nah ini bukan hanya sekedar filosofis, tetapi begini saya mau kasih tahu. Saya tidak akan bosan-bosan kasih tahu begini. Saya mau kasih tahu habitat aslimu, DNA asli kita itu seperti ini. Saya hapus sedikit ini, enggak usah, saya ambil di sini saja. DNA asli kita waktu penciptaan manusia, ini saya sudah gambarkan di minggu pagi. Waktu kita diciptakan Adam dan Hawa, disebutkan apa? Serupa dan
segambar. Dia ada di sini. Serupa dan segambar waktu diciptakan. Ternyata waktu kejatuhan dalam dosa, apa yang terjadi? Terjadi penurunan segalanya. Rohani, jasmani, merosot. Jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, habitat aslimu adalah di sini. Pada saat engkau percaya sama Yesus, engkau menjadi seorang Kristen, engkau akan dikembalikan ke posisi ini. Siapa gambar dan rupa Yesus? Siapa gambar dan rupa segambar dan serupa dan Allah? Siapa gambar dan rupa Allah? Alkitab mengatakan ini adalah Yesus. Makanya saat engkau menuju ke sini, saat engkau menjadi percaya sama Yesus, percaya akan kematian dan kebangkitannya bahwa itu membebaskan kamu dari kamu di sini adalah hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Engkau percaya sama Yesus, engkau akan kembali lagi menuju habitat aslimu, yaitu apa? Segambar dan serupa. Saya mau gambarkan begini. Saya kasih sedikit ilustrasi ya. Tapi sebelum saya kasih ilustrasi, saya kasih gini, ayatnya. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Roma 6 ayat 22, buka sama-sama. Roma 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang, Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa di sini, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, dimerdekakan tetapi menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di sini hidupmu, kamu di sini dulunya manusia hidupnya suci, kudus. Jatuh dalam dosa semakin merosot. Begitu terima Yesus, statusnya dimerdekakan, kemudian di sini adalah proses pengudusan atau sanctification. Saya sering menyebutkan di sini adalah justification. Engkau percaya sama Yesus, engkau dibenarkan, statusmu jadi orang benar. Waktu engkau dibaptis, ya, setelah engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, gue percaya Yesus adalah Tuhan. Engkau yang punya kebiasaan jelek, suka berbohong. Setelah itu apakah engkau tidak berbohong lagi? Bisa jadi masih. Kenapa? Karena engkau butuh proses pengudusan. Nah di sini adalah proses pengudusan. Pada saat engkau dibaptis, engkau nggak langsung jadi benar kelakuanmu. Tetapi statusmu sudah dibenarkan. Makanya engkau butuh pengudusan di sini untuk menjadi semakin kudus. Makanya tadi di Roma 6 ayat 22 apa? Membawa kamu kepada pengudusan. Dan ujungnya adalah kembali lagi ke habitat aslinya. Sebagai segambar dan serupa dengan Yesus. Nah ini kita perlu tahu. Dengan apa kita dimerdekakan? Dengan salib ini tadi. Kematian Yesus di atas kayu salib. Engkau yang harusnya ada di kayu salib itu. Tuhan gantikan kita. Dan engkau harus paling sadar ini. Kalau kau mau Yesus ada di posisi teratas hatimu, engkau selalu ingat pengorbanannya di kayu salib. Untuk kehidupanmu dan saya. Selalu ingat itu. Nah yang penting lagi adalah dengan apa dimerdekakan? Dengan karya salib. Kenapa engkau harus merdeka? Tadi pagi Pak Robi Panggara dengan jelas mengatakan begini. Orang yang berdosa, orang yang menjadi hamba dosa, itu dia gak bisa ngapa-ngapain terhadap dosa. Engkau mau berbuat baik, tetapi ujung-ujungnya selalu untuk kepentinganmu diri sendiri. Makanya Paulus ngomong, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi dosa di dalam aku yang melakukannya. Nah engkau gak bisa ngelawan itu karena dosa itu sifatnya membelenggu. Dosa itu sifatnya menghamba. Membuat engkau menjadi hamba, engkau gak bisa lawan. Yesus melakukan itu. Yesus membebaskan engkau dan saya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dan dia membayarnya di kayu salib. Dengan apa? Bukan dengan barang fana, tetapi dengan apa? Darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu, perhatikan, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini loh. Nah sebelum saya masuk ke dalam intinya dari sore hari ini, engkau perlu tahu. Setiap kali engkau mau berdosa, engkau ingat titik ini. Engkau sudah dibebaskan. Engkau sudah tidak diperhamba. Jangan kau sudah di titik ini balik lagi.
Macam kalau kita nonton YouTube di rewind. Jangan balik lagi. Kak, tapi saya jatuh terus. Jangan balik lagi. Terus berjuang, maju di sini. Engkau butuh proses pengudusan. Supaya apa? Engkau kembali ke habitatmu. Nah, saya mau gambarkan begini. Kembali lagi ke gambaran tadi ya. Saya kasih contoh. Hidupmu itu bagaikan ikan di dalam air. Kalau ikan di dalam air, bukankah dia bebas mau ngapa-ngapain? Betul? Mau ke sana, kemari. Tetapi seandainya ikan itu diambil dari air, dibuang ke lantai. Apa yang terjadi? Dia menggelepak-gelepak, tidak bisa ngapa-ngapain. Lama-kelamaan dia akan mati. Kehidupanmu seperti itu. Kebebasanmu seperti itu. Saat engkau di dalam Yesus, sama seperti ikan yang ada di dalam akuarium yang punya air di dalam air. Engkau bisa bebas ngapa-ngapain. Tetapi saat engkau di luar itu, engkau bisa mati. Nah, engkau harus sadar ini. Oleh karena itu, pada saat engkau dikembalikan ke habitatmu di sini, terus lakukan. Jangan menyerah. Ingat, engkau sudah ditebus. Engkau perlu pengudusan supaya engkau kembali ke habitatmu segambar dan serupa tadi. Sama seperti ikan yang gak bisa hidup di luar daripada air. Inilah kebebasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaanmu hanya bisa engkau dapatkan saat engkau berada dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan engkau harus mengerti ini. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah saat engkau berada dalam Yesus. Berikutnya, kalau engkau menjadi seperti apa yang engkau idolakan, seperti yang tadi saya katakan di dalam Roma 6 ayat 16. Saat engkau mengidolakan, menempatkan Yesus sebagai tempat terutama dalam hatimu, apa yang terjadi? Engkau akan otomatis menjadi semakin serupa dengan Yesus. Serupa dengan gambarannya. Kalau engkau ada di dalam Yesus, perhatikan, kalau tadi ini, kebebasan yang orang dunia ini, dia punya hukum, betul ya? Baik itu dalam diri sendiri atau di luar diri sendiri, ada hukumnya. Saya mau kasih tahu, pada saat engkau ada di dalam air, engkau kayak digambarkan tadi, ikan, dia juga punya hukum di dalam air. Kalau engkau hidup di dalam Kristus, Kristus juga punya hukum buat engkau dan saya. Apa itu hukum yang berlaku dalam dirinya? Di dalam Yesus, engkau punya hukum. Yohanes 13 ayat 34. Saya mau kasih tahu ini hukum yang terbaru. Yang sudah diupdate sama Tuhan untuk engkau dan saya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Hei, Yesus berikan kita sebuah perintah baru. Apa itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kalau kamu sudah merdeka, kebebasan yang kamu punya, kalau di sini ada aturannya, tetapi ini fokusnya kepada diri sendiri, begitu kamu percaya sama Yesus, kamu punya hukum yang baru, namanya apa? Sama-sama ngomong, saling. Nah, saling mengasihi, kalau namanya saling berarti engkau gak fokus sama dirimu sendiri. Ngerti maksud saya? Kalau kamu berkata saling, berarti kamu gak fokus sama dirimu, bukan kenyamananmu yang kamu pakai. Artinya begini, saya kasih contoh. Ini anak-anak teman-teman yang lain sedang bikin mau retret. Saya harapkan semuanya ikut. Mereka mau retret dan mereka sedang menggalang dana. Ya, jadi saya agak lucu kalau di grup itu si rival, woi bantu woi. Ini mau bikin apa? Ayat tadi pagi ayam rica dan ayam kecap. Kalau engkau saling mengasihi, engkau akan datang ke tempat ini, engkau bantuin rival. Karena tadi malam rival saya lihat dia potong lombok banyak sekali, tumis kunyit. Dia sudah teriak-teriak di grup, kalau engkau saling mengasihi engkau datang. Bukan cuma pas makan-makannya datang. Tapi engkau datang betul-betul ngikutin. Oh yes, gue bantu. Itu namanya saling. Itu hukum yang terbaru yang harus engkau lakukan. Saling mengasihi. Jadi bukan lagi, saya mau dapat apa kalau saya datang ke sana. Cuman bantuin rival kah? Ada di rival. Coba kalau ke Esther, nah takdir makan. Kata saling mengasihi artinya engkau melakukan tanpa ada embel-embel apapun. Walaupun dia gak traktir kamu, tapi kamu traktir dia. Itu saling namanya. Walaupun kamu disakitin, kamu tetap mau mengasihi dia. Itu namanya engkau terus mengasihi, saling mengasihi.
Saling mengasihi ini bukan sifatnya transaksional. Saling mengasihi itu artinya juga bukan kasih yang melihat kondisi. Saling mengasihi itu unconditional love. Seperti yang Tuhan Yesus sudah kasih sama engkau dan saya di kayu salib. Saling mengasihi artinya engkau mengerti kondisi temanmu. Engkau bisa empati terhadap dia. Saling mengasihi engkau bisa mengerti dan mampu mengerti akan kondisi orang lain. Saling mengerti dan fokusnya pada saat engkau saling mengasihi itu bukan dirimu lagi. Fokusnya adalah bagaimana bisa engkau membantu orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam engkau. Makanya Yesus ngomong, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, jadikan ini hukum pada saat engkau berjalan di dalam kemerdekaan di dalam Yesus sebagai hukum utama dalam dirimu. Saling mengasihi. Coba kau lihat kanan kirimu, ngomong saling mengasihi ya. Saya panggil pemain musik ke depan. Saling mengerti bukan lagi berbicara tentang bagaimana dirimu bisa nyaman. Tetapi bagaimana engkau bisa membuat orang lain menjadi nyaman dengan kehadiranmu. Ya. Saling mengerti artinya kalau engkau dalam kepanitiaan ya, yang panitia-panitia ini, engkau harus saling bantu. Engkau harus kalau yang lain sudah pergi ngantar, jangan kau santai-santai. Kalau yang lain sudah bergabung, jangan engkau santai-santai. Orang sedang kerja, engkau santai-santai. Itu namanya nggak saling. Namanya kau jadi beban hidup. Kan gitu. Ya. Engkau namanya jadi beban. Kalau engkau saling, kita itu sama-sama jalan. Kita sama-sama melakukan sesuatu. Kita sama-sama saling mengerti. Oke, boleh diambil whiteboardnya. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, kau kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari jemput semuanya bangkit berdiri. Mari kita fokuskan nyanyian kita, katakan belum pernah ada kasih di dunia, katakan sanggup sanggup yes
akan ada lagi. Haleluya. Takkan ada lagi Kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup sanggup mengubahkan mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus. Yesus, Katakan kau bisa sampai kini. Kau ku kagumi, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kalau kau nyanyikan pujian ini dan kau ngomong kasih-Mu gak ada duanya, jadikan Tuhan, orang yang engkau kagumi itu, Yesus itu, menjadi orang sebagai tempat tertinggi utama di dalam hatimu. Mungkin kau gak sadar, engkau sudah menggeser Yesus dari posisi itu di hatimu. Engkau geser dengan ambisimu menjadi cantik. Engkau geser dengan ambisimu mendapatkan pasangan hidup. Engkau geser dengan, kalau kau sudah mendapatkan pasangan, engkau geser dengan pacarmu. Sehingga engkau lupa waktu-waktumu berdua dengan Tuhan. Waktu-waktu doamu sudah engkau lupakan. Waktu-waktu engkau bersekutu engkau sudah lupakan. Sore hari ini Tuhan mau ngomong, aku sudah merdekakan engkau. Engkau saat ini berada di dalam hukum saling mengasihi. Aku sudah kasih yang paling indah buat engkau. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat memberikan nyawanya kepada sahabatnya yang lain. Yesus sudah memberikan nyawanya. Penebusan dosa itu ada di kayu salib. Maka sore hari ini, kalau memang ada, engkau minta ampun sama Tuhan sore hari ini. Engkau mohon ampun. Engkau kembalikan Yesus itu di tempat terutama di dalam dirimu. Mungkin engkau bilang, kak saya enggak seperti itu kok. Mungkin yes. Atau mungkin rasa malumu yang kau tinggikan di sana. Sehingga saat engkau diajak untuk melayani dia lagi engkau enggak mau. Atau saat ini mungkin engkau ngomong, kak saya enggak sih kak. Yes, tapi engkau enggak saling mengasihi. Seperti yang Tuhan Yesus ngomong. Sore hari ini engkau tilik dalam hatimu, saya enggak tahu apa yang ada dalam hatimu. Tapi Tuhan mau sore hari ini, kalau ada tempat itu berikan kembali kepada dia. Kalau kau ngomong, Tuhan engkau kukagumi dalam hati. Jadikan betul-betul dia pengisi tahtamu, hatimu di sana. Jadikan dia yang utama dalam hatimu. Kau ku kagumi, biar cuma Tuhan saja. Yes. Bayangkan kasihnya. Amin. Yes, haleluya. Amin. Yesus. Katakan lagi kau. Yes. Amin. Yes. Katakan kau ku kagumi. Amin. Amin. Yes. Aku
akui kasih Tuhan tidak duanya. Kasih di dalamnya tidak ada ketakutan. Engkau mungkin trauma terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan ngomong kasihku tidak duanya dan dalam kasih itu tidak ada trauma atau ketakutan. Kau sore hari ini ingat pesan Tuhan. Kasihnya sempurna. Engkau dapat melangkah dan engkau harus melangkah. Tinggalkan semua trauma. Tinggalkan semua hal-hal yang buruk di belakangmu. Engkau maju terus. Karena Tuhan sudah ada di depan sana. Dia bilang, ayo anakku. Aku akan sertai engkau dalam setiap langkahmu. Jangan takut dengan trauma. Karena itu sebuah pembelajaran. Itu Tuhan izinkan terjadi supaya engkau bisa lebih dekat dengan Dia. Bukan semakin engkau menjauh. Kematiannya harusnya memperdamaikan engkau dengan Dia. Memperdamaikan engkau dengan Bapa. Sehingga engkau dapat memanggil Tuhan dengan kata Bapa. Bapa, kami anakmu. Saat engkau menjadi anak Tuhan. Saat engkau menjadi hamba kebenaran, engkau akan diangkat menjadi anaknya. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yang mau lebih lagi, yang mau lebih lagi, kau katakan haleluya. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Yes, katakan terus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini aku akui kasih-Mu tiada. Kau ku akui, kau ku kagumi. Yes, haleluya. Dalam hati, Haleluya. kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini aku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu mengubahkan kami. Kasih-Mu mengangkat kami dari yang adalah hamba menjadi seorang anak di hadapan. Kami sekarang adalah hamba kebenaran. Amin. Kami sekarang adalah hamba Allah dan kami mau mengerjakan perintah baru yaitu saling mengasihi. Kami mau mengasihi sesama kami Tuhan. Kami mau saling mengerti satu sama lain. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya kami tidak sanggup melakukannya sendiri. Oleh karena itu Roh Kudus bantu kami. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus adalah sebuah kuasa dalam kehidupan kita. Dan Dia akan terus menaungi kita. Dia akan terus ada dalam diri kita. Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kami. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan-tangan yang menaruh tangannya di dada. Mereka mau betul-betul menghayati kebebasan itu. Adalah di dalam Engkau. Kebebasan di dalam Engkau membawa kami ke dalam kehidupan. Kebebasan di dalam Engkau membawa kami semakin serupa dengan-Mu.
menjadi serupa dengan Yesus. Roh Kudus bantu kami, setiap kami yang hadir sore hari ini. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan sanctification, pengudusan itu. Tanpa roh daripada Allah kami tidak bisa melakukan semuanya itu. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami lebih dari apapun juga. Bertahtalah dalam setiap hati kami, dalam setiap pikiran kami. Biar kami menjadi orang yang benar-benar bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materikan firman ini dalam hati setiap anak-anakmu sore hari ini. Dan biarlah bukan hanya mendengarkan, tetapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau orang yang bebas dan merdeka. Sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa semua hadir pada saat ini berkat Tuhan, amin. Yang berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Yes. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Namun sebelum itu mari kita dalam doa kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami membawa syukur kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang merdeka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang hidup. Untuk firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan. Yang terus mengingatkan kami. Yang terus meneguhkan kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau Tuhan. Biar pengurapan daripada Engkau Tuhan terus tercurah dalam kehidupannya. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami Tuhan. Karena Kau Tuhan yang selalu memberkati kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia dan adil, Berkat mengakui
beriman katakan, tak ingin lakukan dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan, adalah pilihanku. Pam 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 parah, param pam pam parah, param pam pam parah, param pam pam parah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mungkin ada tambahan pengumuman dari Pesta Restra. Oke. Sebenarnya bukan saya harus mengumumkan, kamu yang harus mengumumkan ini. Ya, sini. Jadi kita akan bikin retret dan ini ketua panitianya. Tapi suruh saya yang ngomong. Ayo cepat sekarang. Puji Tuhan, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, sangat diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan pujian dan penyembahan. Amin. Amin. Di sini saya berdiri sebagai ketua panitia untuk kegiatan retret kita yang akan kita laksanakan nanti bulan 9. Saya berharap kita semua yang hadir pada saat ini kita boleh ikut gabung bersama-sama nanti. Kita melaksanakan retret kita dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Nah, dan pada hari ini kami dari panitia ada bazar, drink bazar. Ya kamu bilang sih harganya berapa? Oh, harganya itu 15.000, murah Ji. Iya, murah Ji. Tapi 15.000 enak. Enak. Sudah pasti enak. Yakin. Jadi mengalahkan Yota dan sebagainya. Jadi quality controlnya terjaga. Sudah pasti enak. Ya, jadi saya mohon, jadi gini, ini kan musim-musim liburan ya, betul ya? Sebagian besar teman-teman kita masih liburan, makanya banyak kursi-kursi yang kosong. Nanti kalau mereka sudah kembali liburan, karena liburan itu bulan 7 dan 8, bulan 7 itu untuk yang negeri dan yang swasta itu sepertinya di bulan 8, jadi kita akan adakan di bulan 9. Nah, saya harapkan semuanya, baik teman-teman yang juga menonton secara online, mungkin ada yang menyaksikan, ayo gabung di dalam retret kita. Berapa hari maunya? 1 bulan ya? Oh, Sepertinya pesta. itu mah bukan retret namanya. 3 hari. 3 hari. Nah 3 hari, nanti kita akan, temanya sedang disiapkan sama panitia, tapi mereka mau cari dana dulu. Nah teman-teman yang terbeban juga mau membantu, misalkan, saya sebenarnya susah minum yang manis-manis. Karena melihat rival sudah manis, misalkan gitu ya. Misalkan sudah lihat rival sudah manis, gimana kalau saya kasih saja uangnya, tapi saya tidak usah barang. Boleh juga. Atau mau Tuhan tergerakkan saya untuk memberi lebih dan lebih lagi, nanti hubungin saja panitianya. Gitu ya. Saya tahu kita semua di sini mungkin orang bilang mahasiswa, aduh kelas apa sih mahasiswa bisa ngasih apa sih. Tapi saya yakin begini, kalau engkau mau memberi buat Tuhan, mau jadi saluran berkatnya Tuhan, Dia akan kasih kok. Amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan kasih. Ini ibarat kata jadi saluran, kalau pipa, kalau di ujungnya mampet, nggak mungkin dialirin air. Harus kau bersalurkan, meskipun hanya netes. Tapi yang pasti netes nanti Tuhan akan kirimkan lebih dan lebih lagi. Amin. Dan saat itu engkau menjadi saluran berkat buat banyak orang. Mungkin suatu saat begini, tapi Kak, saya ini mau membaik tapi saya tidak bisa datang. Berarti kau menjadi saluran berkat buat orang lain yang datang. Saya punya sistem begini. Jiwa itu tidak punya label harga. Dia sangat berharga.
Mungkin kau cuma punya 20.000, tapi kalau engkau berikan, dan itu bisa memenangkan jiwa, memenangkan orang yang sudah mau lock out tiba-tiba, ataupun kecewa dengan orang, kemudian dia dipulihkan. Bukankah di saat itu yang engkau berikan, itu memenangkan jiwa? Makanya kita mau belajar, kita nggak tahu. Mana tahu kan panitianya terkumpulnya 9.998.000, kurang 2.000. Engkau masukkan 2.000, tas 10 juta. Menambahkan, ya kan? Bisa jadi. Dan Tuhan gak lihat jumlahnya. Tuhan lihat hatimu yang rindu untuk dipakai lebih dan lebih lagi. Dan setuju katakan amin. Makanya jangan juga cuma sekali ikut. Saya maunya semuanya di tempat ini bukan hanya kontribusi, tetapi terlibat. Sama-sama ngomong terlibat. Yes, terlibat. Terlibat ya. Makanya kalau rival sudah ngomong-ngomong, ayo kumpul dana, datanglah. Gitu ya, ayo potong cabai, bantuin. Oke, teman-teman sekalian yang mau join silakan ngomong sama rival. Pengumuman selanjutnya hari Selasa kita hanya ada komsel. Rabu yang mau training vokal silakan datang di tempat ini. Ada coach C di belakang, jangan malu-malu, ya. Karena kalau kamu malu-malu, ya sama seperti tadi. Tuhan sudah kasih yang terbaik, masa engkau malu-malu? Mari kita melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini, amin. Untuk hari Kamis, minggu lalu sudah PA, berarti minggu ini kita akan ada fun sport bulu tangkis di lapangan belakang. Engkau join saja. Kak, ada biayanya? Nggak ada. Semuanya ditanggung oleh gereja. Oleh karena itu pergunakan supaya engkau sehat sedikit badanmu ya. Jangan sampai loyo sekali gitu ya. Kalau rival nih main bulu tangkis, waduh, 2 jam di lapangan sendirian main. Jadi dia dari sini lari ke sana, pukul lagi, lari ke sana gitu. 2 jam gitu. Dalam mimpi ya. Hari Jumat ada latihan di tempat ini, teman-teman semua ya. Jadi kalau kita semua melihat tim musiknya jago-jago itu bukan karena tiba-tiba datang ngumpul, enggak. Hari Jumat latihan, sebelum ibadah mereka latihan juga. Mereka mau berikan yang terbaik buat kita semua. Beri tepuk tangan dulu. Termasuk yang nari. Yang nari ini kalau di depan kamar saya sudah mulai rias-rias, ini luar biasa ributnya. Gitu ya. Bedaknya saling berbagi, lipstiknya juga, blush on-nya apa? Inilah. Gitu. Tinggal pakainya juga saling berbagi gitu ya. Luar biasa. Hari Sabtu kita ada doa puasa. Nah, hari Sabtu adik-adikku sekalian, kita punya tim namanya sarapan pagi bersama, namanya Saraba. Sarapan pagi bersama. Apa ini isinya? Isinya teman-teman di sini akan melayani kita secara live, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi akan ada pujian-pujian, lalu kemudian ada renungan singkat 15 menit untuk kita memulai hari kita. Baru seminggu sekali. Doakan bisa setiap hari. Berarti yang ditinggal di sini nanti banyak kan begitu. Berarti menambah beban pastori banyak kan gitu ya. Gitu. Doakan setiap hari, tapi kita baru coba setiap Sabtu pagi. Makanya teman-teman sekalian, bukan nanti channel YouTube-nya kita, nonton setiap Sabtu pagi. Kita sama-sama disegarkan. Yang mau katakan amin. Itu pujian penyembahan, hanya 1 jam saja, nggak lebih kok. Kau bisa lihat dari rumahmu, di jalan, memuji menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan, menyegarkan jiwa. Nah yang mau bergabung juga, mau nampil juga atau mau ikut-ikutan, Kak saya lebih sukanya onsite, datang jam 5 pagi di tempat ini. Jam 4 ini anak-anak sudah bangun kalau di sini, yang tim-tim di sini sudah bangun. Ngeset lampu, ngeset apa, ngeset ini. Ya, jadi kalau ada yang gak bangun memang kita tarik kakinya, cepat bangun gitu ya. Nah semuanya kalau mau bergabung, bukan cuma yang ada di depan sini, enggak. Semuanya kalau mau join ke sini. Saya rindu suatu saat kita rame-rame di sini kalau perlu ya. Kalau perlu semuanya yang datang seperti Minggu sore, datang juga di Saraba pagi kan gitu. Kita tunjukkan pagi-pagi kita cari Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi jangan malu-malu. Hari Minggu ada ibadah raya 1 jam 9 pagi dan ada ibadah raya 2 jam 5 sore. Ya, kita semua di sini mau untuk memuji nama Tuhan. Karena itu mari kita berikan diri kita lebih dan lebih lagi untuk nama Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Kasih dari dalam lubuk hatiku, dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bersyukur pada Tuhan atas kebaikan kemurahan-Nya. Ya Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini. Di tengah-tengah segala kesibukan aktivitas kami ya Tuhan, Engkau telah antarkan kami boleh beribadah. Kami boleh meneduhkan sejenak hati pikiran kami dari segala hiruk pikuk kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk puji-pujian. Hari ini kami tahu dan mengerti arti kebebasan yang sejati. Kami tidak lagi dibelenggu dosa, tetapi kami menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Kehidupan kami tidak lagi sama seperti kami belum mengenal Tuhan, tetapi kehidupan kami merdeka untuk melakukan kehendak Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami. Terima kasih untuk setiap tim worship. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkau memberkati setiap teman-teman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di dalam masa liburan mereka. Tuhan Kau memberkati dengan penuh sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Seketika kami mengingat teman-teman kami yang di dalam masa liburan, Tuhan Kau boleh berkati mereka berjumpa dengan orang tuanya menjadi satu sukacita. Mereka boleh menceritakan pengalaman bagaimana mereka diberkati melalui gereja ini. Diberkati melalui pelayanan-pelayanan, diberkati lewat studi mereka. Dan setiap liburan ini bukan hanya sekedar waktu mereka beristirahat, tetapi waktu untuk mengabarkan Injil kepada keluarga mereka. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami di dalam kelemahan tubuh. Kami tidak tahu ya Tuhan, setiap teman-teman kami mungkin ada yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang sakit boleh disembuhkan, yang bergumul boleh dilegakan, yang sedang mencari jawaban dari Tuhan boleh menemukan jawaban di dalam Kristus, di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Setiap kami ya Tuhan di dalam pergumulan kami masing-masing, kami tidak lagi mencari-cari jawaban di tempat lain, tapi kami menemukannya di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap teman-teman yang hadir di tempat ini. Di dalam satu pergumulan yang mungkin Tuhan kami tidak pernah bercerita kepada orang lain. Yang mungkin kami sendiri bertanya kepada diri kami dan kami menemukan jalan buntu di depan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam perjalanan kami mencari jati diri kami yang sejati, DNA kami yang sejati. Kami mohon Allah Roh Kudus, pimpin sertai kami. Bukakan kami jalan ya Tuhan, yang mencari mendapatkan, yang mengetuk pintu dibukakan. Setiap kami yang bergumul mendapatkan jawabannya sejati dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk masa depan setiap teman-teman. Di dalam mereka mengerjakan masa depannya, Engkau persiapkan yang terbaik ya Tuhan. Melalui pendidikan mereka, melalui kesempatan-kesempatan kerja. Yang mungkin hari ini masih bertanya, di mana saya bisa bekerja? Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang maha kuasa. Kami tahu kepada siapa kami meminta dan kepada siapa kami berharap. Engkau adalah Allah yang senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kami. Tugas kami mempersiapkan diri kami yang terbaik. Dan kami rindu Allah Roh Kudus, persiapkan kami lebih lagi.
Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Makassar di dalam segala tugas dan tanggung jawab pemerintahan secara khusus kota kami ya Tuhan. Kami bersyukur boleh beribadah dengan aman. Kami bersyukur kami boleh datang ke tempat ini tidak dihalau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami terus rindu berdoa ya Tuhan. Makassar menjadi kota yang Tuhan pakai sebagai syarat pemberitaan Injil. Sebagai kota yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang tergerak memberitakan Injil. Pakai kami, kobarkan kami semakin lebih lagi ya Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan terpancar mulai dari tempat ini, mulai dari kota Makassar. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa dan kami rindu berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kita kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung yaitu Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, kita yang sama-sama percaya dan diberkati Tuhan. Katakan, amin. Silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa beli bazar. Let's go! Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan
maju ke depan, kita foto. Muji Kalira foto. Ayo foto. Great is our God. Karifji. Ayo teman-teman, kita maju foto. Ayo teman-teman, sebelum kita kembali, ayo kita foto dulu. Ayo teman-teman, maju foto sama-sama semua. Kami rindukan kuasa lawatan. Ayo maju foto. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.